Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari ini dengan baik dan tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum materi kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa menjadikan kita mudah dalam menerima ilmu dan pengetahuan yang nanti akan Bapak sampaikan. Kita baca sama-sama basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi pada kesempatan kali ini nanti saya akan membahas tentang sholat sunnah pahala melimpah. Apa itu sholat sunnah dan bagaimana macam-macamnya yang nanti akan kita bahas pada ini. Selanjutnya adalah ini ketentuan sholat sunnah rawatib. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib dan bagaimana macamnya serta bagaimana ketentuannya, niatnya akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Ketentuan sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu yang 5 dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Sedangkan yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Jadi gini anak-anak, sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Kita tahu dalam Islam itu sholat wajib itu atau sholat fardu ada 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dari kelima waktu sholat wajib ini ada sholat sunnah yang mengikutinya dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Kalau dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Jika dikerjakan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Ini dilaksanakan beriringan, artinya ketika mau sholat sebelumnya sholat terlebih dahulu kemudian sholat wajib. Kalau mau mengerjakan setelahnya berarti sholat wajib langsung dikerjakan, sholat sunnahnya dikerjakan setelah sholat wajib. Tidak ada jarak, semuanya mau mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat, sholat sunnah qobliyahnya jam 10 atau jam 9 ya tidak bisa, maka harus dikerjakan beriringan artinya tepat sebelum melaksanakan. Jika sebelum sholat wajib disebut dengan sholat sunnah qobliyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah, yaitu bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Itu pengertian dari sunnah. Kemudian apa itu? Kemudian terkait dengan jenisnya bagaimana? Jenisnya bagaimana sholat sunnah itu dan berapa bilangan rokaatnya? Sholat sunnah rawatib ada 2 macam, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu sebelum atau sesudah sholat fardu pengerjaannya itu hukumnya ada 2. Sholat yaitu muakkad dan ghairu muakkad. Yang muakkad itu artinya meskipun semuanya sunnah, tapi ketika levelnya muakkad artinya sunnahnya itu dianjurkan. Sunnah bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Itu tapi muakkad dianjurkan. Nah, kalau sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu tidak dianjurkan atau kurang diutamakan. Nah, jadi nanti ada kriteria-kriteria nanti akan kita bahas. Yang sholat mana itu yang sholat sunnah rawatib yang muakkad, mana itu yang ghairu muakkad. Nah, ini dapat kita perhatikan di sini. Nah, bilangan sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad adalah sebagai berikut. Ini bisa perhatikan anak-anak di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini berdasarkan 5 waktu sholat. Yang muakkad adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ghairu muakkad 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, ini yang muakkad, rawatib muakkad adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang ghairu muakkad ini yang ghairu muakkad
4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, ini ketentuannya pengertiannya gini. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad 4 rakaat sebelum zuhur yang dimaksud adalah 2 rakaat yang pertama itu sunnah muakkad. Yang pertama 2 rakaat yang sebelum mengerjakan itu muakkad. Nah, sebelum zuhur. Yang 2 rakaat sebelumnya atau yang 2 rakaat berikutnya atau setelah ini yang rakaat pertama ini, nah termasuk ghairu muakkad. Nah, kalau 2 rakaat itu termasuk sunnah muakkad, kalau 4 rakaat berarti ghairu muakkad. Kemudian sholat sunnah rawatib ghairu muakkad 4 rakaat sesudah zuhur yang dimaksud adalah 2 rakaat pertama termasuk sunnah, yang 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu muakkad. Yang 2 rakaat dianjurkan, yang 2 rakaat lagi setelahnya berarti tidak dianjurkan. Itu terkait dengan kriteria sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Selanjutnya adalah terkait dengan bacaan dari niat sholat sunnah rawatib. Nah, berikut ini lafaz sholat sunnah rawatib muakkad yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk dikerjakan sebagai berikut. Nah, ini lafalnya. Nah, usolli sunnatadz zuhri rakaataini qabliyatan mustaqbilal qiblati ada'al lillahi ta'ala. Ini kemudian lafaz sholat sunnah rawatib 2 rakaat ba'diyah zuhur, tadi qobliyah zuhur. Nah, bedanya ba'diyah sama qobliyah itu bacaannya. Kalau pada qobliyah rakaataini qobliyatan. Kalau ba'diyah rakaataini ba'diyatan. Selain itu sama. Nah, selain itu sama. Nah. Kemudian ini ba'diyah maghrib, ini niat sholat sunnah rawatib ba'diyah isya. Sama, cuman bedanya adalah sunnatal isya'i, sunnatal maghribi sesuai dengan waktunya. Kalau waktunya sunnah maghrib berarti ya sunnatan maghribi. Nah, kalau ba'diyahnya berarti ba'diyatan. Usolli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kalau ini rawatib ba'diyah isya berarti sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan. Nah, itu aja. Cuman mengganti kalimatnya ba'diyah sama qobliyah atau beserta dengan waktu pengerjaan sholatnya. Oke, demikian itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Jika sesudahnya disebut ba'diyah, jika sebelumnya disebut qobliyah. Nah, diharapkan nanti setelah ini kalian dapat menghafal niatnya. Kemudian jangan lupa sholat sunnah rawatib sudah sholat subuh dan asar. Nah, kemudian ini salah satu tabelnya. Nah, muakkad ini berdasarkan panahnya. Sholat sunnah rawatib muakkad berarti 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ini yang ghairu muakkad. Nah, kemudian outputnya nanti kalian diharap bisa dengan bimbingan orang tua, anak-anak dapat melafalkan niat sholat sunnah rawatib. Bukan hanya sekedar niatnya, juga bisa mempraktekkannya sedikit demi sedikit. Satu kali, mungkin qobliyah zuhur, besok ditambah qobliyah asar, semacam itu. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.